Ah lah kok enak pemerintah korupsi, aku kok tidak kebagian. Ada kesempatan ya tak korupsi juga gitu. Internalisasi dari sekelilingnya. Gurunya males ya jangan salahkan kalau mahasiswanya males. Kenapa? Yuk dia menyerap yang dari sekelilingnya. Ini loh agama Islam ini gimana sih? Tiap hari diceramai perdamaian kok masih ngamuan. Loh komunitasnya tiap hari juga isinya ngamuk. Maka cara berpikirnya juga ngamuk. Jadi pelajaran moral tidak penting ceramah, tidak penting khutbah. Yang penting apa? Bangun struktur, bangun komunitas, bangun arena yang bermoral. Maka otomatis isinya akan melahirkan habitus moral dan akan muncul kapital-kapital moralitas. Selama ini nggak jalan, nggak ada gunanya bikin pelatihan deradikalisasi, bikin pelatihan kayak gitu kan banyak. Kalau cuma pelatihan nggak bermanfaat. Bangun komunitas yang anti radikalisme, bangun struktur sosial yang anti ngamuk, yang antinya itu akan jalan sendiri. Itu kritiknya Bourdieu, karena dia melihat pelajaran agama itu loh isinya ceramah terus tentang moral. Padahal dalam sejarah yang paling banyak bikin tragedi kemanusiaan itu agama. Itu kan gak nyambung. Antara Islam itu rahmatan lil alamin, tapi yang paling sering jadi berita kerusakan itu ya Islam. Jadi antara yang diceramahkan dengan yang dijalankan beda. Padahal bahasa yang dijalankan itu kalau di Bourdieu kan berarti praksis. Kalau itu praksis ada hubungannya dengan kapital dan arena. Kalau arenanya tidak mendukung, tidak akan lahir Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau kapitalnya nggak cukup juga tidak akan lahir. Tidak akan muncul habitus-habitus yang rahmatan lil alamin. Itu yang sering luput dari perhatian orang. Sekedar diceramahkan meskipun berbusa-busa pakai jamaah, pakai apa, ndak akan jalan. Ya kan? Kalau pagi itu kan itu rentetan itu kan ada mamah, ada jamaah, ada ya. Oke, kadang-kadang tadi pagi ada pertanyaan yang banyak malah dimarahi. Mama saya mau tanya, suami saya itu selingkuh. Salahnya sendiri ibu. Kok sampai suaminya selingkuh itu gimana malah dimarahi. Harusnya kan dilayani yang baik istrinya biar nggak selingkuh. Ya, ada orang tanya malah dimarahin. Dengan gaya ceramah, dengan gaya kayak gini akan susah melahirkan manusia-manusia yang bermoral. Akan lebih mudah kalau kita bangun arena yang memungkinkan lahirnya kapital-kapital dan habitus yang bermoral. Mau bermoral gimana? Tiap hari nonton TV isinya gitu-gitu, keluar ke jalan isinya gitu-gitu, masuk ke mall isinya gitu-gitu. Berat ujiannya. Mau bikin bermoral susah, karena strukturnya tidak mendukung arenanya. Kapitalnya mengarah ke situ semua. Modal yang kamu punya kan arahnya menjauh dari moralitas semua. HP, wah isinya mesti gitu. Ayo HPmu isinya kan paling, kalau nggak hal-hal yang nggak ada gunanya, mesti hal-hal yang iya. Jadi berat kapitalmu buat situ semua. Ke kampus, kamu semangat di kampus itu kan kalau pas dosennya nggak datang terus ngobrol bareng teman-teman di depan kelas kan itu aja. Begitu dosennya datang masuk kelas sudah males wes. Strukturnya tidak mendukung, baik di kiri maupun di kanan. Maka katanya Bourdieu, hendaklah pengajaran moral mending dibangun arena yang bagus sehingga lahir habitus yang bagus dengan modal yang bagus. Oke. Nah, terus di masyarakat juga hasil dari dominasi simbolik tadi biasanya ada dua hal. Yang pertama distinction, yang kedua resistance. Ini teori kelas. Ini yang tadi bukunya masterpiece-nya Bourdieu. Dari habitus, modal, dan arena akan melahirkan
kelas sosial tertentu. Ada kelas tinggi, ada kelas rendah, dalam tanda petik. Nah, kelas tinggi biasanya membedakan dirinya dengan kelas rendah dengan distinction. Jadi distinction itu menunjukkan kelasnya dengan membedakan diri dari kelas yang lebih rendah. Misalnya HP harus merek terbaru. Masa anak gaul kok HP-nya jelek? Itu kan HP-mu itu adalah distinction, membedakanmu dari anak-anak lain yang cupu, yang rambutnya klimis, yang HP-nya Nokia sak botol itu besarnya, yang kayak gitu kan. Itu distinctionmu. Merek motor, kemudian pakaian, itu kan distinction. Caramu membedakan dari kelompok bawah. Kebalikannya, kelas bawah ketika dia ingin membedakan dengan kelas atas itu tidak distinction, tapi pakai namanya resisten. Resisten itu ya perlawanan. Yang lain berlomba-lomba pakai motor terbaru, pakai mobil terbaru. Dia lebih suka pakai Vespa jelek, itu pun dikelawer-kelaweri dengan sampah-sampah. Itu kan ada yang motor kayak gitu. Nah, itu namanya resisten. Jadi orang-orang waduh saingan motor tiap tahun ganti, dia cukup dengan pitung yang lama itu, terus malah dikasih sampah-sampah. Kalau jalan kelonang-kelonang, nah itu namanya resisten. Tuh. Yang lain pakai rebutan pakai HP terbaru, kamu cukup pakai HP lama, tidak apa-apa. Begitu yang lain jajar, sini Samsung, sini pakai smartphone, sini pakai, kamu pakai merek jadul Sony Ericsson. Nggak ada sekarang ya Sony Ericsson. Nah, pokoknya gayanya seperti itu, namanya resisten. Yang lain sibuk, kita belajar filsafat kontemporer, hermeneutik, boleh kamu ndak, saya belajar Gadolojo aja kejawen. Itu resisten. Ya kan, ya saya baru baca kitab Gadolojo itu kemarin kan, karena judulnya bagus. Filsafat, bukan filsafat, falsafat Gadolojo. Gadolojo itu kalau diterjemahkan harafiah adalah alat kelaminnya laki-laki. Tapi isinya seru. Itu resistennya Jawa zaman dulu ketika Islam mulai datang menghegemoni, mendominasi secara simbolik. Dia bikin resistensi Gadolojo, Darmo Gandul itu. Itu strategi membedakan diri dari mayoritas. Jadi yang lain podo pakai jin elit-elit, kamu pakai sarung. Itu resisten namanya. Janjane kelasmu rendah, tapi biar dilihat orang sekalian dibedain. Terus kamu pakai sarung. Karena kalau sama-sama pakai celana, nggak ada orang lihat kamu. Yang lain jauh lebih cakep. Nah, kalau kamu pakai sarung, meskipun jelek kan semua lihat kamu. Pakai sarung, kan gitu. Sementara yang kalau kelas tinggi membedakannya pakai yang dahsyat-dahsyat. Yang lain pakai celana, dia pakai jubah, pakai surban, pakai itu. Itu kelas tinggi, namanya distingsi. Membedakan diri. Ini orang awam semua, ini loh yang gus, yang kiai, terus pakailah serban. Itu namanya distingsi. Oke, jadi ini strategi masyarakat untuk menegaskan statusnya di tengah arena kehidupannya. Ya, distingsi dan resistensi itu ya sesuai karakternya sendiri-sendiri, sesuai gayanya masing-masing. Membedakan diri di tengah masyarakatnya. Itu kan kamu. Kalau aku ndak kayak gini. Itu kalau yang ngomong gini orang kelas tinggi biasanya disebut distingsi. Kalau yang ngomong gini orang kelas rendah disebut resistensi. Orang kelas rendah itu berarti orang yang di luar mainstream, orang yang didominasi secara simbolik. Sementara yang mendominasi itu yang distingsi. Jadi bedanya di situ. Yang satu punya kuasa makna, yang satu dikuasai. Karena dia dikuasai, maka dia melawan. Lahirlah resistensi. Dosennya bilang, awas ya, kalau nggak masuk 75% nggak boleh ikut ujian. Nah, terus kamu resisten. Saya nggak masuk pak, 100% pak. Nah, itu namanya resisten. Sementara yang mahasiswa baik, anak soleh, saya masuk 110% pak. Itu namanya distingsi, membedakan. Yang satu nggak mau masuk sama sekali, yang satu kemantepan masuk LWHK. Yang satu distingsi, yang satu
resistensi. Ini strategi sosial sebenarnya. Kamu tinggal dilirik aja teman-teman sekelilingmu, dia pakai strategi apa. Biasanya untuk hal-hal yang dia lemah, dia melakukan resistensi. Yang tidak bisa internetan, alah internetan, orang ditakok ke malaikat, itu resistensi. Jadi karena dia nggak mampu, dia lemah, dia punya strategi sendiri untuk melawan, gitu loh. Tidak penting. Yang tidak punya pacar, dia resisten. Pacar itu ganggu aja kuliah, nggak usah punya pacar, bikin itu. Oke, sementara yang merasa punya pacar, dia ambil distingsi. Malam minggu pamit dulu ya, tungguin kosku. Itu dia bikin distingsi, bikin beda. Oke, itu distinction. Ini nanti ada bukunya khusus kalau di Bourdieu. Nah, distingsi, resistensi, dari situlah nanti terjadi perubahan sosial. Kalau nggak ada distingsi, nggak ada resistensi, ya kehidupan ini flat. Tapi kan ada orang yang melawan, dan ada orang yang ingin membedakan diri, mengelitkan diri, mengkhususkan diri. Dari situ ada dinamika sosial. Lahir gesekan-gesekan, lahir pergantian-pergantian, lahir perubahan-perubahan di dalam satu arena. Jadi nanti teorinya panjang kalau yang tentang perubahan sosial. Nah, perubahan itu terjadi dalam bentuk distingsi dan resistensi. Polanya adalah persaingan. Jadi hidup itu sebenarnya memang persaingan, musabakoh. Jadi gesekan, perlombaan, kamu sadari apa enggak? Kadang-kadang yang punya ini enggak sadar, tapi sebenarnya kita terlibat dalam perlombaan. Karena ini perlombaan dan persaingan, maka ada faktor yang penting, yaitu strategi. Nah, strategi ini kamu mau apa tidak mau, sadar atau tidak sadar, sebenarnya setiap orang ngambil strategi sendiri-sendiri. Kelompok yang berkuasa biasanya ngambil strategi tertentu biar kekuasaannya langgeng. Kelompok yang tidak punya kuasa biasanya ngambil strategi tertentu untuk menggulingkan kekuasaan. Ini alami, sudah normal di dunia sosial. Yang dihegemoni pingin keluar dari penindasan, yang menghegemoni pingin melanggengkan penindasan itu. Keluar dari penindasan, ya akhirnya dia pingin balik menindas. Nah, mau kemana lagi? Secara umum katanya Bourdieu, ada beberapa jenis strategi untuk melanggengkan kekuasaan. Yang pertama, strategi investasi biologis. Itu kalau di Bourdieu isinya dua, strategi kesuburan dan strategi pencegahan. Misalnya dulu di Indonesia ada KB, 2 anak cukup, itu strategi pencegahan. Atau Islam menyarankan punya anak lah sebanyak-banyaknya, itu strategi kesuburan. Ini sebenarnya strategi juga untuk dominasi simbolik. Loh, kalau orang Islam hanya punya anak 2, nanti jumlahnya lama-lama kalah sama orang Kristen. Ayo punya anak sebanyak-banyaknya. Nah, itu strategi kesuburan untuk dominasi simbolik. Oh, ini di kelas kita ini banyak orang Maduranya, ini kelas kita Maduranya banyak. Nah, ini harus bikin strategi biar selalu banyak dan mendominasi. Adik kelas kita besok bawa sini lagi semua. Itu strategi kesuburan. Atau strategi pencegahan. Jangan sampai masuk kelas ini anak Madura ya. Yang di kelas ini elit-elit aja, yang Madura misalnya. Itu strategi pencegahan. Itu namanya strategi investasi biologis. Di negara-negara tertentu, strategi kesuburan yang dijalankan, karena mungkin jumlah penduduknya sedikit, khawatir nanti lama-lama habis. Sementara rakyatnya malas punya anak banyak-banyak.
Jadi sementara di negara yang sudah banyak masyarakatnya, kalau bisa ya jangan punya anak. Seandainya punya anak maksimal 2 sajalah. Dulu 2 anak cukup, sekarang 2 anak lebih baik. Ya itu sebenarnya sama-sama strategi investasi biologis. Ini dalam rangka ini tadi, dominasi simbolik. Yang kita yang karena kita sudah mayoritas, wah ini enaknya untuk biar tetap bisa dominan, wah kita suruh semuanya punya anak banyak biar kita mayoritas terus. Nah, sementara jangan banyak-banyak, banyak-banyak lemah nanti malah susah. Dikit aja tapi yang berkualitas. Oh kalau gitu ganti strateginya pencegahan. Itu pokoknya strategi sosial pasti jalan. Yang kedua strategi suksesi. Ini biasanya strategi suksesi ini strategi penghematan demi anak cucu, atau itu dalam konteks ekonomi. Kalau dalam konteks budaya, strategi suksesi itu gimana caranya anak turunnya bisa mewarisi kapital-kapital budaya yang dimiliki. Kalau dalang ya kalau bisa anaknya juga dalang lah. Kalau guru ya anaknya kalau bisa juga guru lah, biar status keluarganya nggak merosot ke bawah misalnya. Jangan sampai bapaknya menteri kok anaknya tani, itu kan nggak nyambung. Nah itu perlu strategi suksesi. Maka dulu Pak Harto anaknya disuruh bisnis semua. Ini strategi suksesi. Kalau nanti nggak jadi presiden kan tetap kaya, nggak masalah nggak jadi presiden. Nah itu strategi suksesif. Mikir nantinya harus gimana, itu strategi sosial. Kalian kuliah mungkin mikir kerjaan, itu kan sebenarnya mikir besok harus gimana, besok mau gimana, itu strategi suksesi. Yang ketiga strategi edukasi. Strategi edukasi ini melahirkan aktor-aktor baru. Mereka yang mendominasi melahirkan aktor-aktor untuk mempertahankan dominasinya. Mereka yang kalah, yang resisten, melahirkan aktor-aktor baru untuk melakukan resistensi. Sama-sama bikin kader. Apakah di dalam parlemen apa di luar parlemen, sama-sama nyari kader, bikin LK-LK, bikin pendidikan-pendidikan. Kalau nyangkut organisasi kan mesti ada itu kan, latihan kader. Itu sebenarnya strategi edukasi untuk melanggengkan ini tadi, dominasi simbolik. Kalau nggak di kader, jangan-jangan merusak yang sudah mapan. Yang tadi dominan jadi kalah kalau tidak dilakukan kaderisasi. Terus strategi investasi ekonomi. Nah ini kalau investasi ekonomi biasanya ya kapitalnya diperbanyak biar dominasinya berlanjut. Dan yang terakhir investasi simbolik. Ini hubungannya dengan legitimasi, pengakuan, status, itu investasi simbolik. Gimana caranya biar anaknya juga dihormati seperti bapaknya yang kiai. Itu investasi simbolik. Anakku tidak bisa berdoa, tapi kan dia alumni Jogja, UIN. Nah, jadi meskipun tidak kiai, tapi dia kayak kiai. Itu investasi simbolik. Status, ijazah, apalagi gelar. Itu strategi investasi simbolik. Meskipun gelarmu cuma SAG apa, ST apa, tidak masalah. Itu investasi. Di tengah masyarakat itu modal. Meskipun tidak ngerti apa-apa, yang penting sarjana filsafat. Nah, kan itu sudah modal. Sarjana teknik, nah itu sudah modal. Sarjana ekonomi, meskipun secara ekonomi kembang kempis, tapi kan SE, sarjana ekonomi, tidak masalah gitu. Meskipun kalau disuruh ngimami grogi, yang penting sarjana agama. Wah, SAG, sarjana syariah, SOS. Wah, sarjana agak gimana gitu, SAG. Oke, jadi strategi dalam hidup kita pasti ini bukan proses yang secara sadar sengaja dirancang kalau di Bordeaux. Ini otomatis. Ini jalan sendiri meskipun tidak dirancang. Yang dulu bikin KB mungkin nggak bilang mari kita bikin strategi pencegahan, nggak.
Ini untuk target-target, untuk arena-arena dan kepentingan dominan, ini sebenarnya otomatis jalan sendiri. Oke, terakhir, estetik.